Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam-balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah ini belum makan. Udah makan malam? Sebagian bilang belum, sebagian sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Niat kita sampai, cuaca malam ini tidak hujan, alhamdulillah. Bayangkan pentas sudah berdiri, listrik semua, mesin hidup, jamaah mau datang. Hujan itu memang rahmat, hujan itu memang nikmat. Tapi kalau kita hujan lebat, insya Allah jamaah tetap datang. Saya di mana-mana tempat datang. Tapi kasihan, alhamdulillah malam ini cuacanya mendukung. Dan semua yang hadir ini insya Allah diberikan Allah rahmat barokah semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya memang setiap bulan Rajab atau Sya'ban setiap tahun memang datang ke Silau, karena almarhumah mak saya meninggal 11 Rajab tahun 2019. Sekarang kita sedang berada di bulan Rajab 20, 21, 22, 23, 24. Sudah 5 tahun beliau meninggal. Jadi memang setiap tahun saya datang, kalau tak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kenduri, berkumpul, ziarah kubur untuk mengenang yang sudah meninggal dunia. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini supaya anak-anak kita tahu, walaupun mungkin saudara kita yang ada di perantauan, yang ada di Malaysia, yang ada di Medan, yang ada di Jawa, nanti mereka akan pulang juga berziarah kubur insyaallah, amin. Lalu kemudian bertepatan pula dengan momen Isra dan Mi'raj, maka apapun hari besarnya kita rayakan. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, itu semua kita rayakan. Kalau bisa di masa akan datang jangan hanya sekedar tausiah ceramah, tapi juga dibuatkan perlombaan-perlombaannya. Ini mungkin karena keterbatasan panitia tak sempat membuatkan lomba. Nanti akan datang dibuatkan lomba azan, lomba jadi imam, lomba marhaban, lomba barzanji. Menurut Bapak Ibu kira-kira ini baik apa tak baik? Baik. Saya dulu waktu sekolah di Madrasah Ibtidaiyah An-Najah, saya lomba baca doa kunut tahun 1985. Hadiahnya jam dinding. Malam sebelum tampil itu latihan dulu di rumah almarhum Abdul Wahab yang melatih bahatan. Itu yang melatih. Sore-sore itu semua sudah semangat karena menantikan pengumuman. Ternyata itu efeknya luar biasa. Maka ke depan saya sarankan, mau mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, buatkan lomba. Lomba jadi imam, lomba baca puisi, lomba marhaban, lomba nasyid. Mudah-mudahan di masa akan datang akan kita buat lagi dengan lomba-lombanya insyaallah, amin. Itu ada panitia membawakan kotak. Kotaknya itu duitnya bukan untuk acara, karena semua acara ini itu tidak diambil dari jamaah, semuanya dari panitia. Adapun duit yang masuk nanti ke kotak itu semuanya akan dibagikan lagi untuk pembelian beras yang akan dibagi ke seluruh saudara-saudara yang kita tidak mampu. Bagi yang ada uang masukkan uang, yang tak ada bisa juga masukkan cincin, gelang, STNK, BPKB, masukkanlah semua. Nanti dijual, akan dibelikan beras insyaallah. Jangan khawatir, seperak pun tidak akan dipakai untuk acara.
karena acara ini ada duitnya khusus insya Allah. Jadi tidak ada ragu, tidak ada cemas. Berapapun yang masuk, mau 200 juta, 200 ribu, 2000 perak, semuanya akan dibelikan ke beras, dimakan oleh saudara kita, dan selamat kita daripada pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah yang sudah kita lakukan dari sejak tahun 2019. Jadi dulu almarhumah Emak Hajah Rohana ini setiap tahun datang balik ke kampung, membuat kenduri, menengok anak-anak sekolah. Kalau pulang dia mengadu ke saya, ku tengok ada anak sekolah celananya koyak sekian orang, bajunya koyak sekian orang, sepatunya koyak sekian orang, tolong kau belikan. Jadi setelah beliau meninggal, saya teruskan lagi. Saya datang ke kakak saya, anak uak saya, Kak Nur Aini, Kak Ani, ini mak sudah meninggal. Kalau kita buat yayasan wakaf Hajah Rohana berbagi, kakak sanggup tidak membagi-bagikan ini? Kalau kakak sanggup, bismillah kita jalan. Tapi kalau tak sanggup, kita stop. Kata beliau, bismillah kita coba. Akhirnya berjalan 2020, 21, 22, 23, 24. Setiap bulan kita bagikan paket-paket. Sampai sekarang berapa sebulan kak? 200 paket. Mudah-mudahan di masa akan datang lebih banyak lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak percaya Isra dan Mi'raj, maka batallah iman Islamnya, karena berarti dia tidak percaya pada satu ayat dari surat Al-Isra juz 15. Ayatnya kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kalau ada orang mengatakan saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Nabi Muhammad, saya percaya kepada hari kiamat, saya percaya kepada takdir, tapi kepada Isra Mi'raj saya tak percaya, maka batal imannya, karena dia berarti tidak beriman kepada satu ayat Quran. Ayat Quran itu mesti diperimani semuanya, tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau ada sebagian ayat yang kita tak percaya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kamu beriman kepada sebagian dan kamu ingkar kepada sebagian? Maka kita insya Allah menerima semuanya. Kalau ada yang ragu-ragu, diulanginya syahadatnya lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya atau bertanya-tanya dalam pikiran, kenapa pengajian ini tak kita buat di masjid? Karena memang jamaahnya ramai melimpah ruah. Ini kalau kita buat di masjid, Masjid Raya Ar-Rahman tak muat. Yang kedua, mohon maaf beribu maaf, ada perempuan yang memang tak boleh masuk masjid. Jadi malam ini dibuat di tanah lapang sehingga tak ada alasan. Yang ketiga, ada orang yang memang trauma ke masjid, tak sanggup dia ke masjid. Beberapa kawannya ke masjid 2 kali meninggal. Jadi dibuatlah di tanah lapang ini. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa tidak dibuat dalam masjid? Bapak ibu semua sudah ingat 3 jawaban tadi. Kira-kira bisa diingat? Dari bunyinya tidak nampaknya. Insya Allah bisa diingat. Pertama, karena masjid tak muat. Yang kedua, karena ada perempuan yang tak bisa masuk masjid. Yang ketiga, karena ada orang yang trauma ke masjid. Itulah mengapa beberapa tabligh akbar pengajian kita dibuat di tanah lapang. Tapi insya Allah pahalanya tetap dapat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Maka insya Allah semua yang hadir malam ini mendapatkan jihad fi sabilillah insya Allah. Lalu kemudian orang yang datang kepada majelis ilmu,
man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Maka insyaallah jalan ilmu berubah menjadi amal, amal membuat kita istiqamah, dimudahkan Allah jalan kita nanti. Semua kita yang hadir ini insyaallah husnul khatimah dan mati dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin menyampaikan materi ini sekitar 30-40 menit. Nanti setelah itu saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan. Yang membawa kertas kemarin saya pesankan ke panitia, aduh dah disebar. Nah, siapkan tulis kertas, nanti kita bahas dalam tanya jawab. Karena saya datang jarang-jarang dan jauh. Nah, jadi kalau ada yang mengganjal di pikiran, tuliskan, nanti saya akan jawab insyaallah. Lalu kemudian setelah itu tausiah, habis itu tanya jawab, barulah kemudian kita berdoa bersama. Mungkin doa kita sendirian tak dikabulkan Allah, tapi kalau kita beramai-ramai insyaallah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdurrahman pindah ke Silau Laut ini pada tahun 1901. Nanti orang Silau datang tamu dari Jakarta, dari Bandung, Surabaya, Medan, dari Riau, bertanya orang, tahun berapa Tuan Syekh Abdurrahman pindah ke Silau Laut? Kalau tahu bisa kita jawab, kalau tak tahu pokoknya udah lama lah, setua batang kelapa inilah. Maka bisa kita ingat 1901. Berarti umur Silau Laut ini sejak kedatangannya, kalau umurnya lebih tua lagi, karena sudah ada hutan raya, rimba raya, tapi manusia tak bisa tinggal. Setelah beliau datang barulah ditempati oleh umat manusia. Jadi kalau begitu dihuni orang ini sekarang sudah lebih 1 abad. Kalau 1901 sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah 123 tahun lamanya. Ini kampung yang tua. Kampung ini kampung yang bukan dibuka oleh pemerintah, karena kampung ini sudah ada sebelum Republik Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan Syekh Abdurrahman meninggal tahun 1941. 4 tahun sebelum Indonesia merdeka beliau sudah meninggal dunia. Jadi saya mau kasih tahu kepada yang tak tahu, yang sudah tahu mengulang kaji, bahwa kita tinggal di kampung yang tua dan kita mendapatkan berkah, karena kampung ini bukan dibuka pemerintah, kampung ini dibuka oleh salah seorang ulama, seorang wali Allah, seorang yang berdakwah di jalan Allah. Mudah-mudahan kalau nanti beliau diberikan Allah kuasa untuk memberikan syafaat, maka kita semua pun termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau membuka kampung ini, apa yang beliau bangun? Yang dibangunnya adalah masjid. Itulah dia Masjid Ar-Rahman. Dulu zaman saya kecil, masjid itu dari kayu. Kalau masuk ke masjid itu pintunya 2, kanan 1, kiri 1. Pintu yang 2 itu daun pintunya 4. Pintu kanan itu daunnya 2, pintu kiri itu daunnya 2. Pintu itu kalau ditutup, pintu kanan, pintu kiri, daunnya kalau dibukakan bertaut begini, berlobang di tengah. Dari situlah saya selalu duduk menengok khotib khutbah Jumat. Jadi kita perlu membuat kenangan untuk anak-anak kita. Saya punya kenangan dengan Masjid Ar-Rahman itu, karena tempat saya kecil dulu ketika sedang sholat Jumat, ketika sholat tarawih, ketika malam takbir. Karena saya di Silau sampai tahun 1986, umur saya 9 tahun, sempat sekolah di Madrasah An-Najah sampai kelas 2. Jadi
Malam ini pun kita sedang membuatkan ingatan, kenangan, memori untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir malam ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ibu malam ini membawa anak, bapak malam ini membawa istri dan anak. Ini menjadi kenangan buat kita bersama. Tak tahu kita bagaimana nasib anak ini 20 tahun akan datang. Insya Allah mereka menjadi anak-anak yang sukses dunia dan sukses juga akhirat, insya Allah. Dulu waktu Ustaz kecil ada orang beramai-ramai begini di Silau. Ada. Kapan itu? Acara musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan Air Joman. Waktu itu kita belum lagi kecamatan Silau Laut, kita masih mengikut ke Air Joman. Kebetulan Silau Laut menjadi tuan rumah. Musabaqahnya diadakan di depan masjid. Di depan masjid itu dibuatkan kolam dari plastik, dibuatkan ada miniatur orang memancing, dibuka oleh Pak Camat. Saya ingat kenangan itu. Kenapa? Karena selesai acara MTQ tingkat kecamatan Air Joman, saya ingin betul dapat gambar orang memancing itu. Nek Oji almarhumah Hajah Fatimah memberikan saya gambar orang memancing itu. Mau kau, kata dia, ambil kasihnya ke saya. Betapa anak-anak kecil punya kenangan. Jadi malam ini saya ingin setiap tahun kita akan buat panjang umur, sehat badan, ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada nuzul Quran, ada menyambut 1 Muharram, dibuatkan ada lombanya, musabaqah tahfiz Quran, musabaqah azan, musabaqah jadi imam, musabaqah jadi khatib, supaya anak-anak kita punya kenangan. Dulu di masjid itu ada tabuh namanya. Tabuh itu kata orang Jawa beduk, pohon kayu besar, diameternya 1 meter, dilobangi, lalu kemudian ditutup pakai kulit lembu hasil dari kurban. Jadi kalau sore-sore jam 6 kami lomba-lomba cepat datang ke masjid. Siapa yang paling cepat datang ke masjid, dialah yang berhak untuk masuk ke dalam tabuh itu. Saya selalu yang paling duduk di situ. Kalau saya udah duduk situ, yang lain tak bisa. Karena itu saya yang bisa mengusir saya situ, tukang pukul beduk kalau azan maghrib. Namanya, lupa nama lengkapnya, Siman namanya. Siman kalau datang dia mau mukul, barulah kami keluar. Jadi memori kecil itu di atas tuh kubah, itu dulu kubah kayu. Bisa kita naik ke atas, duduk di atas kubah kayu, jendelanya kaca, menengok silau keliling. Jadi kenangan ke masjid, anak-anak kita mesti punya kenangan ke masjid. Kenangan masa kecil, kenangan masa lalu, kenangan lomba, itu kita buatkan sekarang, nanti berulang balik. Berapa tahun yang lalu lah Ustadz punya kenangan itu. Kenangan itu tahun 1986. Saya juara 1 lomba baca doa kunut di An-Najah tahun 1985. Sekarang sudah tahun 2024, berarti sudah 30 tahun yang lalu lebih. Jadi kenangan-kenangan memori masa kecil. Jangan sampai anak-anak kita punya kenangan ketika nanti dia ditanya setelah dia dewasa, apa kenangan kau dulu waktu di Silau? Aku selalu diajak emak sama ayahku di tanah lapang menengok orang ramai. Apa yang kau tengok? Dangdut. Apa yang kau tengok? Keyboard tunggal. Alhamdulillah saya tak pernah punya kenangan itu. Masa Ustadz selama di Silau? Ustadz kan pindah tahun 86, iya. Lahir tahun 77, iya. 86, 77, berarti umur Ustadz 9 tahun, iya. 9 tahun umur Ustadz tak pernah menengok keyboard sekalipun. Pernah. Wah, itu tuh nikah sepupu saya di Silau nih, nikah dia. Waktu dia nikah, banyaklah orang naik ke atas pentas keyboard, penyanyi menyanyi, naik orang naik, menengok orang naik, saya pun naik juga ke atas, menjoget orang tuh, saya joget juga. Balik dari situ dipiuhkan omak nih, sampai mati saya ingat. Wal awwal wal akhiru, itulah pertama dan terakhir saya naik ke atas pentas dangdut. Sejak itu sampai mati insya Allah tak akan pernah. Kenapa? Kenangan yang luar biasa tentang pendidikan di kampung halaman. Jadi Bapak Ibu,
yang hari ini punya anak-anak kecil, maka ingatkanlah anak-anak kita. Maulid Nabi mengingatkan tentang sejarah Nabi. Isra Mi'raj, inti Isra Mi'raj itu adalah masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Bangunan yang pertama di atas dunia masjid. Bangunan yang kedua di atas dunia masjid. Bangunan yang pertama dibangun di Silau Laut masjid. Itulah masjid. 123 tahun pahalanya mengalir. Saya generasi yang keempat. Syekh Abdurrahman pertama, anaknya Siti Aminah kedua, anaknya Hajah Rohana ketiga, Abdul Somad yang keempat. Jadi kalau 50 200 tahun mengalir pahala. Dari sebelah ayah saya yang pertama pindah kemari dari segala ayah saya, Matsah namanya. Matsah ini punya anak Yahya, nama dia Yahya, tapi orang kita payah menyebut Yahya. Siapa? Ingah Jahaya. Yahya ini punya anak Bakhtiar. Bakhtiar ini punya anak Abdul Somad. Saya ini generasi keempat yang di Silau ini, yang berpindah kemari, mengalir pahala. Mudah-mudahan sampai hari kiamat pahala orang yang sholat ke masjid itu mengalir insya Allah. Saya tahun 2020 dikasih kabar atap masjid itu, masuk ke masjid tripleknya melambai, bocor di bawah, bertampung pakai ember. Datanglah orang mengadu ke saya, Somad, kau tengok tadi di masjid melambai sudah triplek atap di atas, dan di bawah pula ember sudah menampung. Lama saya termenung. Kenapa saya menung? Duit bisa dicari, tapi yang mengerjakan ini saya tak tahu. Akhirnya saya datanglah ke Bang Idris. Kenal Bapak Ibu Bang Idris? Bah, macam mana kalau masjid ini kita rehab? Kata Bah Diris, kita izin dulu ke Tuan Haji Ibrahim, insya Allah. Tapi aku tak bisa datang. Aku mengusahakan duitnya insya Allah. Tapi abanglah yang mengkoordinir semua orang yang ngecor, yang menyelesaikan ini. Kalau duit ini berlebih, kubalikkan, kata Bang Diris. Kalau duit ini cukup, insya Allah. Kalau duit ini kurang, aku tambah. Janji ya Bah? Ya. Kalau berlebih duit ini, kubalikkan. Tapi kalau duit ini kurang, aku menambah. Alhamdulillah duit itu cukup. Tak banyak yang kami lakukan, tapi paling tidak sekarang kalau kita sembahyang, taklah nampak lagi triplek itu melambai, dan tidak pula lagi perlu bertampung insya Allah ember-ember. Kenapa? Kalau bahasa Melayunya menumpang tua. Tua itu sudah ada, memang sudah didirikan lebih 100 tahun, tapi kita ingin menumpang. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita menjaganya dengan sholat berjamaah, dengan mengisi pengajian. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid? Tuan Syekh Abdurrahman dulu yang membangun. Banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Tapi kalau kita tak bisa membangun, merehab. Tak ada lagi yang mau direhab karena sudah selesai bangunannya. Meramaikan dengan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu min sholatil fardhi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa wa ishrina darajah, 27 derajat. Dulu saya sholat, saya tengok tak terlalu ramai jamaah. Jadi lama saya merenung berpikir, bagaimana supaya masjid ini ramai dengan sholat berjamaah. Maka ketika almarhumah mak saya meninggal, saya berpikir supaya rumah mak saya itu dijadikan sebagai rumah Quran. Saya mau rehab, tanah sebelah kiri punya Wak Siti Abidah, tanah sebelah kanan punya Pak Dolah. Kedua-duanya keluarga saya. Wak Siti Abidah keluarga sebelah mak saya, Pak Dolah sebelah ayah saya. Insya Allah kalau saya minta untuk dibeli untuk Quran, insya Allah mereka mau. Jadi saya terpikir dibuat di sini rumah Quran, anak-anak sekolahnya sanawiyah, aliyah,
di An-Najah. Pagi dia sekolah sanawiyah aliyah di An-Najah, nanti dia balik menghafal Quran. Jadi setahun 20 gratis, insya Allah dia bisa meramaikan masjid. Berarti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mereka ganti-gantian azan, mereka akan jadi imam, mereka bisa khotib, mereka bisa ceramah, karena mereka tahfiz Quran. Itulah yang ada di pikiran saya. Ini jadi tempat tahfiz Quran, tapi sekolah tetap di An-Najah. Kira-kira kalau ini dibuat Bapak Ibu setuju apa tak setuju? Baik apa tak baik? Saya tak jadi buat. Kenapa tak jadi buat? Rupanya baliklah dari Yaman Ustadz Faisal. Ustadz Faisal satu keturunan juga dengan kami, karena Nahoda Alang punya anak, nama anaknya yang paling tua Abbas. Abbas ini turun-turun ke bawah, itulah Ustadz Faisal. Anak yang kedua namanya Zainab, anak yang ketiga Syekh Abdurrahman, anak yang keempat Abdurrahim. Jadi kalau diurut ke atas, kami masih jumpa pada Nahoda Alang, ayah dari Syekh Abdurrahman. Beliau membuka pesantren, sudah ada. Jadi kita tak mau membunuh sekolah yang sudah ada. Prinsip saya, kalau sudah ada sekolah jangan dibunuh. Saya tidak pernah membuat sekolah baru untuk mematikan sekolah yang lama. Itulah asalnya. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz buat rumah Quran di Kisaran, Ustadz buat sekolah Hajah Rohana di Kisaran, Ustadz buat sekolah pesantren Az-Zahra di Riau, kenapa di kampung sendiri Ustadz tak buat? Inilah mana ini saya jelaskan, supaya jangan ada fitnah di antara kita. Macam mana Bapak Ibu semuanya? Jelas? Cuman karena pesantren ini agak jauh, sehingga santrinya tak bisa datang 5 waktu datang. Tapi insya Allah orang sudah tahu sekolah, orang tahu ada pesantren, tempat menghafal Quran, tempat membaca kitab, sanadnya jelas dari Habib Umar bin Hafiz Tarim Hadramaut Yaman, nasab keilmuannya, sanad silsilahnya dari Nabi Muhammad SAW turun kepada para habaib, sampailah kepada Habib Umar bin Hafiz, sampai kepada Ustadz Faisal. Jadi rumah itu tetap, saya tidak buat menjadi tempat menghafal Quran, karena sekolah An-Najah sudah ada, pesantren Ustadz Faisal sudah ada, dan anak-anak tetap bisa belajar. Rumah itu tempat menumpuk beras, minyak, gula, sembako, semua dibagikan. Alhamdulillah sampai hari ini tak putus, umat masih percaya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat orang masih percaya dengan program ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkat doa kita semua. Bapak Ibu yang mau menolong, membantu, alhamdulillah. Tak mau membantu, paling tidak support, doakan. Tak bisa juga mendoakan, diam saja pun jadilah. Jangan sampai membantu tidak, mendoakan tidak, mengejek pula dari belakang. Tapi alhamdulillah selama ini tak ada sampai ke telinga saya. Semuanya baik-baik semuanya. Ada beberapa yang tak baik tapi sudah meninggal dunia. Semua yang hadir ini semuanya, yang tak hadir pun semuanya baik-baik semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya mau menjelaskan yang tak jelas, yang menurut pikiran saya orang bertanya-tanya, maka saya jelaskan dalam momen yang besar ini. Lalu kemudian saya sudah banyak jauh berjalan. Saya terbang dari Pekanbaru ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan ada satu kerajaan Melayu namanya Kerajaan Sambas. Kerajaan apa namanya? Sambas, bukan Gambas. Sambas. Di Kerajaan Sambas itu saya disambut. Saya tengok istananya sebesar rumah besar. Ini kerajaan dipimpin oleh sultan, tapi istananya mirip rumah kayu besar. Lalu kemudian di Kalimantan saya diundang juga ke istana Kerajaan Al-Gadriyah. Nama sultannya yang pertama Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri, keturunan Nabi dari Yaman. Saya tengok juga istananya mirip-mirip macam rumah besar, rumah kayu. Lalu kemudian di Riau ada namanya Kesultanan Gunung Sahilan.
Saya diminta juga tausiah di situ. Saya tengok istananya mirip juga macam rumah besar. Barulah saya paham, rupanya pendiri Silau Laut ini orang besar di zamannya. Jadi waktu itu rumah kediaman beliau sama macam istana-istana besar di Kalimantan, sama macam istana yang ada di Riau. Bahkan sebagian istana ini tumbang sudah, tapi rumah besar masih tetap tegak berdiri. Kita kalau tak keliling kita tak tahu, apalagi kita yang berada di sini, kita sangka ini rumah yang biasa saja. Tapi ternyata dulu ada juga orang bertanya-tanya, apa jabatan Tuan Syekh Abdurrahman itu Ustadz Somad? Saya bilang dia ulama. Dia tidak diangkat menjadi mufti, tidak, tak pernah ada riwayat yang menyebut dia menjadi mufti. Mufti itu artinya ketua ulama. Jadi semua ulama, lalu sultan mengangkat satu ulama yang diangkat menjadi ketua, yang memberikan fatwa, namanya mufti. Ada mufti kerajaan Asahan, ada mufti kerajaan Delhi, ada mufti kerajaan Langkat. Dan Syekh Abdurrahman tidak pernah diangkat menjadi mufti. Sekarang baru saya paham, dia tidak mau mengekor kepada raja-raja, dia tidak mau menjadi kaki tangan pegawai kerajaan. Maka betul cakap dia, Ambo Rajo, saya yang raja, karena memang rumahnya macam istana raja-raja, dan dialah yang berkuasa di sini. Dia menjadi imam, dia menjadi khatib, dia mendirikan masjid, dia mendirikan rumah, dia yang berkuasa, dia yang menerapkan hukum. Dulu di Silau ini dia buat hukum, siapa yang tertangkap berjudi ditangkap, dituntut memotong 1 ekor kambing. Siapa yang tertangkap berzina dituntut kambing, diusir dari kampung. Dia yang punya hukum, dia raja, dia sultan. Dia tidak perlu mengikut kepada raja-raja, dia tak perlu ikut kepada sultan-sultan. Ambo Rajo, saya ini raja, kata dia. Jadi kita bukan punya sekedar ulama, tapi juga kita punya raja-raja. Lalu bagaimana dengan padi-padi? Dulu semua orang sebelum turun ke sawah dikumpulkan, ada acara buka bondang, ada acara tutup bondang, di Tepung Tawari diadakan makan bersama, berdoa bersama, padi tumbuh subur, wereng tak ada, tikus tak ada, hama tak ada. Begitulah makbulnya doa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah atuk saya di dalam, almarhum Tuk Udin, di halamannya itu masih ingat saya, ada pohon cempedak, ada pohon langsat, ada pohon buah-buahan. Sekarang batang kayunya pun tak ada lagi. Sekarang orang membeli buah-buahan tidak lagi menengok batangnya. Kita khawatir anak-anak kita ini tak tahu lagi macam mana pohon cempedak, macam mana pohon rambai, macam mana pohon duku, macam mana pohon langsat. Tapi saya alhamdulillah, masa kecil saya masih melihat itu lagi. Lau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Syarat yang diminta Allah cuma 2. Kalau penduduk suatu negeri itu pertama beriman, yang kedua bertakwa, maka Allah balas 2. La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah dari langit. Turun hujan tumbuh padi, turun hujan tumbuh duku langsat, turun hujan tumbuh durian, durian merata-rata. Kalau sudah libur sekolah, saya balik dari Kisaran, saya tidur di pondok durian, tidur pondok durian ini, tidur pondok ini, pergi ke sini. Itu sampai, makanya hari ini ke mana saya undangan, pasti ditanya orang, Ustaz makan durian. Pergi ke Malaysia, Musangking, macam-macam durian. Kenapa? Karena dari kecil sudah terbiasa makan durian di Silau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang diminta Allah cuma 2. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, Allah balas 2. La fatahna alaihim barakatin, Allah bukakan barokah-barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Turun barokah dari langit, turun hujan. Turun barokah dari bumi, tumbuhlah tanaman-tanaman, tumbuhlah buah-buahan, tumbuhlah padi, tumbuh semuanya. Walakin kazzabu,
Tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, kata Allah, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah hari ini silau masih lagi subur, masih lagi berkah. Mudah-mudahan keberkahan ini sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Masjid dibangun beliau, rumah dibangunnya, tempat berzikir dibangun. Di mana tempat berzikir itu Pak Ustadz? Ini masjid, ini kubur, ini rumah. Antara rumah dan kubur, itulah dia tempat berzikir. Bahasa Arabnya madrasah. Susah menyebut madrasah, mendewosah. Madrasah dari bahasa Arab, tempat belajar, tempat berzikir. Dulu tuh kayu. Zaman saya kecil masih ingat saya, tiangnya beton, sebagiannya kayu, atas kayu. Sekarang sudah tak berkayu, turun lagi ke bawah jadi beton. Masya Allah, masih ada lagi. Jadi warisan-warisan yang dulu ketika saya kecil masih ada, dan ini kita jaga. Sekolah pun masih ada. Artinya apa? Silau ini memang kampung tua dan dibangun oleh orang yang alim, ulama besar, wali Allah, dan doa-doanya itu yang kita harapkan, kita dapatkan keberkahannya. Saya yakin dan percaya, lahir di sini, besar di sini, kalaupun tak lahir di Silau, datang merantau, berziarah, insya Allah kita mendapatkan keberkahan wali Allah, pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Kami datang dari jauh, dari Riau, ziarah kemari. Saya bawa anak saya, ipar saya, istri, adik, keluarga, keponakan-keponakan datang kemari. Saya tunjukkan ke keponakan saya, ziarah kemari. Ziarahnya dari arah sini. Nanti kalau ziarah bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 11 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kalau sanggup baca Yasin, bacakan Yasin. Dari mana Ustaz belajar? Dari mak saya. Mak saya dari mana? Dari atuk saya. Atuk saya dari mana? Dari almarhum. Karena begitulah dulu kami diajarkan. Nanti kau ziarah dari arah sini, kau bacakan Al-Fatihah, kau bacakan Qul huwallah, kau bacakan Al-Falaq, kau bacakan An-Nas. Kalau sanggup baca Yasin, berdoa kepada Allah. Di antara tempat berdoa adalah tempat yang mustajab, masjid. Di sini ada masjid, tempat kita mengingat Allah, dan di antaranya adalah tempat wali-wali Allah. Jadi jangan lupa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 123 tahun itu usia yang luar biasa. Banyak kampung-kampung hanya ulang tahun, kampung yang ke 20 tahun, bangga sekali. Saya beberapa kali diundang acara ulang tahun setengah abad, baru 50 tahun, seperempat abad, baru 25 tahun. Ini 123 tahun. Tapi dalam sejarah 123 tahun ini, saya tanya-tanya, belum ada lagi kita yang punya wakil di parlemen yang langsung dari orang kampung kita sendiri. Orang lain datang kemari menempel gambarnya banyak, tapi yang orang kampung kita sendiri, saudara kita, itulah awal munculnya ide saya. Ide ini datang dari saya. Saya meminta kakak saya,
kita sudah banyak membuat yang baik-baik. Jangan sampai susu sapi tapi sapi punya nama, kambing yang punya. Susu apa tuh? Susu kambing kata orang, padahal yang punya sapi. Saya mau kita datang dari sini, punya utusan sini, kita manfaatkan suara-suara masyarakat ini untuk mendudukkan orang kita di parlemen. Saya yang punya ide pikiran, saya yang meminta. Kalau tanya kakak saya, Kak Ani, saya mau. Yang laki-laki nampak, saya belum nampak lagi. Kalau Kak Ani siap, saya mau Kak Ani ikut 2024 ini. Masjid ada, Tuan Syekh Abdurrahman dulu pernah, kita pula banyak keluarga-keluarga masyarakat, orang-orang baik yang percaya. Kalau kakak siap, aku siap support. Nanti aku akan pulang, kita akan kumpul. Kata beliau, insya Allah bismillah siap. Jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya, orang yang bingung kenapa gambar Ustaz Abdul Somad dipajang oleh Kak Hajah Nur Aini ini, itu permintaan saya sendiri, saya yang meminta. Maka saya kasih beliau 3 hari. Aku pulang mau ziarah kubur almarhum almarhumah, aku mau berziarah membawa keluarga, maka aku kasih 3 malam. Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin. Buatkan 3 tablik akbar, bertarung nanti kita di tanggal 14 Februari 2024. Ku minta kakak akan mewakili Silau Laut untuk DPRD Kabupaten Asahan dari 3 kecamatan, Silau Laut, Bagan Asahan, Air Joman. Kalau Allah pilih, Allah percaya, masyarakat mendukung, berarti kita menjemput amanah. Bismillah. Inilah yang sedang kita lakukan ini, ikhtiar kita bersama. Kira-kira Bapak Ibu mendukung pikiran saya ini? Alhamdulillah. Kalaupun tidak mendukung, saya sudah berjalan. Kalau saya berjalan, bak kata pepatah orang Melayu, sekali layar terkembang, surut untuk berpantang. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi Ustaz Somad, ini kakak Ustaz Somad ini tak ada membagi-bagi duit. Memang tak berduit. Calon lain banyak datang kemari mengambil duit. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Silakan caleg-caleg datang kalian ke Silau ini, datanglah. Kalian bagilah duit banyak-banyak. Silakanlah. Memang udah kusuruh orang tuh, ambil aja, tak usah tolak. Karena yang ada tolak bala, mana ada tolak duit. Tapi duit itu jangan dimakan. Duit itu duit haram. Terpaksa apa Ustaz? Makan sedikit. Nah, makan sedikit cukup untuk mengganjal perut, habis daripada mati kelaparan. Kalau kita pilihannya 2, antara mati dengan makan babi, pilih mati atau makan babi? Banyak juga yang mau makan babi. Tak boleh pilih mati kalau lapar. Tapi kalau masih ada beras, jangan ambil duit ini. Lalu kemana? Berikan ke beras, belikan ke minyak, belikan ke gula, belikan ke cendol, bagikan ke fakir miskin. Karena kita tak mau makan duit haram. Tapi menolak, nanti orang itu tersinggung. Datang orang ngasih duit, saya tak mau ambil duit haram, marah dia, ambil aja. Tapi kalau untuk memilih kau tidak, pilihanku tetap yang dipilihkan oleh Ustaz Abdul Somad. Setuju? Tadi tepuk tangannya yakin saya. Ini yang mau dipilih ini kan 5 Pak Ustaz. Yang pertama DPRD Kabupaten, yang kedua DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang ketiga DPR RI, yang keempat DPD, yang kelima Presiden dan Wakil Presiden. Yang Ustaz tunjukkan yang mana? Yang saya tunjukkan yang pertama DPRD Kabupaten Asahan, Hajah Nur Aini nomor 3. Jelas? Untuk DPRD provinsi tak ada kenal saya, tak ada keluarga saya, tak ada tim saya.
Untuk DPR RI tak ada keluarga saya, tak ada kenalan saya, tak ada tim saya. Jelas? Untuk DPD ini tim Ustadz Abdul Somad. Dia inilah yang mengurus saya di seluruh Sumatera Utara. Maka saya bawa malam nih untuk DPD. Nanti yang untuk DPD cari namanya Darwis Halomuan. Itu nanti gambarnya ada atau tak ada? Tak ada gambar. Ada gambar? Ada gambar? DPD ada? Ada gambarnya. Macam mana bentuk mukanya Pak Ustadz? Berdiri Bang Darwis. Ini bentuk orang. Tegak sini Bang Darwis biar nampak Bapak Ibu. Ini untuk yang DPD. Ini tim Ustadz Abdul Somad yang mengurus, mensurvei, membawa, mengawal. Kalau mati saya di Sumatera Utara, inilah yang bertanggung jawab. Darwis Halomuan Harahap, Ustadz Abdul Somad. Duduk Bang Darwis. 5 tadi. Untuk yang presiden wakil presiden, Ustadz Abdul Somad tidak boleh bicara tentang presiden wakil presiden. Kalau Ustadz bicara, izin pengajiannya dicabut. Tapi Bapak Ibu udah tahu kan yang datang ke rumah saya? Udah selesai itu dah. Tak perlu lagi saya cakap kan? Udah bisa serak gambarnya kan? Udah.